Shalom, semangat pagi. Seperti biasa, saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin saya sudah selesai untuk mengurus acara video-video yang diperlukan untuk ibadah nanti pagi sepanjang Sabat ini, anak-anak akan melayani. Dan pada malamnya, kami akan mengadakan acara perpisahan dengan seorang guru, di mana guru anak-anak ini akan mengikuti suaminya yang ditugaskan ke luar kota. Di acara itu juga diperlukan adanya piagam penghargaan untuk diberikan, walaupun pada awalnya akan secara simbolis dulu, lalu nanti akan diserahkan secara pribadi kepada guru yang bersangkutan. Kalau periode yang lalu, kami punya seorang guru yang bisa membuat desain-desain seperti itu, desain piagam ataupun sertifikat. Tapi di periode saat ini tidak ada guru itu lagi karena dia melayani di departemen lain dan sibuk dengan pekerjaannya. Jadi saya pun ingin mencobanya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu saya menyelesaikan yang satu ini, yaitu membuat piagam penghargaan ucapan terima kasih atas pelayanan guru tersebut. Puji Tuhan, Tuhan itu begitu baik, di mana Tuhan arahkan saya kepada satu aplikasi di Android, dan di mana aplikasi ini sangat menolong saya, karena saya ini adalah orang awam yang bukan jurusan desain. Tapi dengan aplikasi ini sangat menolong di mana sudah disediakan draft desainnya. Jadi saya tinggal mengisi logo dan juga mengedit kata-kata yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Saya pun sudah selesai mendesain, saya serahkan kepada pimpinan departemen. Karena beliaulah yang akan mencetak sertifikat atau piagam tersebut. Lalu dibalas oleh beliau, Nes, karena ini sekarang masa pandemi, ada kendala bagi kita di mana nggak bisa untuk meminta tanda tangan dalam waktu yang singkat ini. Gimana, bisa nggak ya tanda tangan elektronik? Oh, bisa Bu, saya bilang. Sambil saya pun segera meminta tanda tangan dari ketua jemaat beserta dengan gembala jemaat. Sudah selesai, saya convert dulu tanda tangannya itu ke PNG dan juga saya kemudian mengisinya ke desain piagam itu, beserta dengan cap yang diperlukan. Sudah selesai, saya serahkan kembali kepada pimpinan departemen. Dan puji Tuhan, itu sudah sesuai dengan yang diperlukan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana memang ketika kita mau untuk berusaha, Tuhan selalu membukakan jalan yang terbaik dan justru mempermudah kita. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mari mulailah dengan hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 26 Juni dengan judul Kecantikan yang Benar. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Penjelasannya, ada satu kecenderungan alamiah bagi semua orang untuk menjadi emosional, gantinya praktis. Sehubungan dengan kenyataan ini, maka adalah penting agar para orang tua di dalam pendidikan anak-anak mereka harus menuntun dan mendidik pikiran mereka untuk mengasihi kebenaran, tanggung jawab dan penyangkalan diri, dan memiliki kebebasan yang luhur, memilih untuk jadi benar, jikalau kebanyakan orang memilih yang salah. Jikalau mereka memelihara bagi diri mereka sendiri tubuh yang sehat dan sifat-sifat yang menyenangkan, mereka akan memiliki keindahan yang sejati yang dapat mereka pakai dengan anugerah ilahi. Dan mereka tidak perlu dihiasi dengan hal-hal yang bersifat buatan saja. Oleh karena semuanya ini senantiasa merupakan pernyataan tidak adanya perhiasan batin yang mempunyai nilai-nilai akhlak yang sejati. Tabiat yang indah itu berharga pada pemandangan Allah. Keindahan seperti itu akan menarik, tetapi tidak akan menyesatkan. Keindahan seperti itu akan dapat bertahan, semuanya itu tidak akan pudar. Agama yang murni menuntut para pengikutnya untuk memiliki keindahan alamiah yang sederhana
dan kesopan santunan tabiat yang alamiah, dan kemurnian yang agung. Gantinya perkara-perkara yang dibuat-buat dan yang palsu. Ada satu perhiasan yang tidak pernah akan binasa, yang akan meningkatkan kebahagiaan semua orang yang ada di sekeliling kita di dalam hidup sekarang ini, dan yang akan bersinar-sinar dengan terang yang tidak akan pernah pudar di masa depan yang kekal. Itu adalah sebuah perhiasan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Allah telah memerintahkan kita supaya mengenakan pakaian yang paling mahal bagi jiwa kita. Betapa tidak berharganya emas atau mutiara atau perhiasan yang mahal-mahal dibanding dengan keindahan Kristus. Keindahan yang alamiah bersifat simetris atau perimbangan yang serasi dari setiap bagiannya antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi keindahan rohani terdiri dari keserasian atau kesamaan jiwa kita dengan Yesus. Hal ini akan menjadikan pemiliknya lebih berharga dari emas murni, bahkan emas Ofir. Anugerah Tuhan sesungguhnya adalah sebuah perhiasan yang tidak ternilai harganya. Hal ini menjadikan pemiliknya luhur dan agung dan memantulkan terang kemuliaan kepada orang lain, sambil menarik mereka juga kepada sumber terang dan berkat. Aplikasinya bagi kita hari ini kembali diingatkan kepada kita semua untuk tidak mencari keindahan secara duniawi saja. Mungkin keindahan baik itu rumah, harta yang kita miliki, jabatan yang tinggi, ataupun status sosial yang tinggi. Tapi Tuhan inginkan dari kita adalah kemurnian tabiat yang sejati. Mari kita memintanya kepada Tuhan agar dengan pertolongannya kita boleh memilih untuk membuat sifat-sifat dan karakter tabiat kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan yang menjadi pokok doa bagi kita bersama adalah mari hari ini kita meminta pertolongan Tuhan dalam pembentukan tabiat kita. Karena itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang baik, orang yang jujur, benar, atau tidak. Karena kita tahu bahwa tabiat kita ini akan terus kita bawa ke surga. Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak apa harta kita, atau seberapa panjang title yang kita miliki di dunia ini. Tapi Tuhan mau melihat kemurnian hati kita. Apakah kita sudah membentuk tabiat kita ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Karena kita tahu di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa di akhir zaman ini, manusia akan semakin jahat, semakin mencintai uang, kasihnya akan semakin dingin. Marilah kita untuk boleh menghindari hal-hal seperti itu. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Mari jagalah kesehatan kita bersama dan biarlah di hari Sabat ini kita boleh bersukacita menikmati berkat dari Tuhan. Amin.